Ya, selamat sore Sidoarjo. Sore hari ini Setika Kamsar masih bersama Anda, masih bertugas bersama Rama Eka sahabat ya yang ada di redaksi. Sore hari ini di studio saya kedatangan tamu yang nanti akan berbincang dengan kita ya. Sore hari ini saya sudah bersama dengan Ibda Karisma Afriansyah, Kanit Dikyasa, Polresta Sidoarjo. Selamat sore Dan. Selamat sore Mbak. Ini dari mana tadi ceritanya terus mampir ke studio Suara Sidoarjo gitu kah? Iya, bisa keliling. Keliling tadi ya? Iya. Dari mana aja Dan? Dari daerah Sidoarjo sih. Cuma untuk menghimbauan masyarakat tentang pendisiplinan tentang penggunaan masker. Oke, iya karena kayaknya memang lagi prioritas banget ya untuk penggunaan masker ya Dan ya. Baik, nah sahabat sore hari ini Ibda Karisma di studio Suara Sidoarjo bersama juga dengan Bribka Graita Raga. Selamat sore Dan. Selamat sore Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Kabar baik ya? Alhamdulillah. Tadi diajak jalan-jalan aja ya sama Dan? Iya betul. Sesuai dengan tugasnya kami. Oke. Putar-putar untuk memberikan sosialisasi maupun himbauan tentang penggunaan masker pada masyarakat. Terus respon dari masyarakat seperti apa tadi hasilnya? Ya, saya rasa masyarakat kita, utamanya di Sidoarjo sudah mulai baik ya Mbak. Beberapa sudah mulai sadar untuk selalu mengenakan masker meskipun sambil bekerja. Jadi kami rasa cukup baik Mbak. Oke, alhamdulillah ya. Nah, memang kalau kita mau membicarakan tentang pemakaian masker, ini salah satu komponen dari protokol kesehatan yang harus kita lakukan begitu ya di tengah kondisi adanya pandemi seperti ini dan. Nah, tapi sahabat Suara Sidoarjo, salah satu hal juga yang membuat kita apresiasi sekali ya bersama dengan terutama untuk sahabat-sahabat dari Lantas Polresta Sidoarjo ini dengan adanya inovasi-inovasi yang dilakukan. Salah satu yang saya sempat lihat dan juga perhatikan itu ada starting grid gitu ya Dan ya. Nah, ini kita belum pernah bahas nih sebetulnya di Suara Sidoarjo. Nah, kebetulan sekali nih kalau tadi habis jalan-jalan untuk sosialisasi penggunaan masker, terus starting grid inovasi yang dilakukan oleh Satlantas Polresta Sidoarjo ini juga ada kaitannya kah dengan protokol kesehatan atau seperti apa sebetulnya? Iya. Banyak sekali Mbak kaitannya tentang virus corona 19 ini. Dengan adanya standar grid ini kita bisa melihat setiap pengendara R2 terutama yang berhenti di TL itu ada jarak antara pengendara satu dengan pengendara yang lainnya. Jadi tetap kita memperhatikan protokol kesehatan untuk pengendara R2 tetap ada jaga jaraknya. Maka dengan adanya itu kita menggunakanlah inovasi start grid itu. Star grid ya istilahnya. Iya. Oke. Itu awalnya idenya itu kok tiba-tiba muncul ada ide begitu, bagaimana itu Dan? Iya, munculnya itu sebenarnya karena saya melihat itu kalau di TLTL itu kan sering melihat ya kalau khususnya untuk pengendara 2 kalau berhenti itu kan mesti selalu bergerombol atau berkerumun ya. Dari situlah kami melihat dengan bergerombolnya itu pasti untuk penyebaran virus COVID-19 ini akan lebih cepat. Dari situlah kami melihat alangkah baiknya kalau ada jaraknya antara pengendara satu dengan pengendara yang lainnya itu ada jaraknya. Dengan adanya jaraknya itu kita bisa memutus rantai mata penyebaran virus COVID-19 ini. Oke. Ini memang di semua TL atau hanya di beberapa TL saja ini Dan? Silakan. Sementara yang masih kita buat itu hanya beberapa TL, Pak. Contohnya di mana nih? Contohnya saat ini di perempatan depan Ramayana atau di perempatan Babalayar. Iya. Yang jalan pahlawan yang mengarah ke arah timur maupun yang jadi jalan Teguh Umar yang mau tekuk kanan ke arah barat. Nah, itu kita terapkan di situ maupun yang di alun-alun atau biasa orang-orang menyebutnya TL Bufat ya Mbak. Nah, kita coba terapkan di beberapa titik dulu sambil melihat bagaimana masyarakat menyikapi hal ini. Itu berarti sudah sejak kapan ya diberlakukan adanya itu? Untuk pemberlakuannya itu sekitar sudah hampir 1 bulan yang lalu ya Mbak ya. Sudah cukup lama ya sebetulnya ya. Dan itu nanti rencananya kalau memang di 2 tempat itu berhasil, kami akan mengembangkan kembali. Akan kita kembangkan di daerah mungkin di Gedangan dan di TL Seruni.
Jadi nanti perkembangan kita mungkin akan ke arah ke sana. Oke, kenapa kok yang next ini di dua tempat ini, dan nanti kita akan lanjutkan pembahasannya. Sudah ada yang bergabung, Rama? Boleh kita sapa dulu ya, sahabat Sidoarjo sudah bergabung dengan kita. Selamat sore, Suara Sidoarjo. Halo, selamat sore. Halo, selamat sore Suara Sidoarjo. Iya, selamat sore. Dengan siapa? Dengan Joko Malik. Oke, Mas Joko atau Pak Joko? Mas Joko, Mbak Tika. Oh iya, Mas Joko. Di mana Mas Joko? Iya, mau sedikit, mohon izin ya, dan Ya. mau menyampaikan sedikit unek-unek dan curhatan dan di jalan raya. Iya Pak, silakan Pak. Mengenai pemasangan starting grid di beberapa titik lampu TL di area Sidoarjo khususnya. Iya. Ini gimana Kan maksudnya? beberapa titik di TL lampu merah area Sidoarjo kan sudah diberi tanda starting grid Iya betul. Iya. untuk physical distancing. Cuman ada sedikit unek-unek mengenai itu. Lah, untuk starting grid yang sudah dipasang kan hanya sekitar beberapa saja. Iya. Sedangkan pengguna sepeda motor khususnya di Sidoarjo Kota ini kan sangat banyak sekali. Iya betul. Nah, menurut komandan sendiri efektif tidak sih Dan untuk penerapan starting grid untuk penerapan physical distancing itu sendiri? Mungkin itu saja Dan. Iya Pak, makasih. Oke, terima kasih. Mas Joko di mana, Mas? Halo? Oh iya, Halo, putus. Iya, di mana ini? Sidoarjonya di mana? Bagaimana putus-putus? Oh, putus-putus. Iya, di Sidoarjo di mana, Mas Joko ini? Di wilayah mana? Oh, Untuk wilayah sendiri yang sering saya lewati khususnya di ruas TL Alun-Alun. oh TL Alun-Alun. Oke, baik. Ya, cukup itu aja, Mas Joko. Oke, terima kasih. Sepertinya sinyalnya putus-putus, nggak bagus ya. Oke, Mas Joko, terima kasih. Ini mewakili pertanyaan saya sebetulnya ya, dan boleh kita tanggapi dulu deh, Mas Joko. Iya. Terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali ya dari Mas Joko tadi ya. Kira-kira efektif enggak ya dengan adanya starter grid ini? Kalau menurut saya sih efektif enggak efektifnya itu kan kita ada upaya. Jadi ada upaya untuk adanya jaga jarak antara pengendara itu tadi. Kami ada usaha seperti itu untuk biar virus ini tidak semakin berkembang dan tidak semakin menyebar. Jadi kalau efektif nggak efektifnya itu tergantung daripada disiplin daripada masyarakat. Kalau saya melihat sih masyarakat di Sidoarjo ini sudah mulai disiplin, Mbak. Jadi kami melihat, kami pantau terutama di TL-TL yang ada starter grid-nya, masyarakat sudah mulai paham. Oh, ternyata di sini nih ada tempatnya yang memadai untuk penjagaan jaraknya, gitu. Jadi kalau efektif nggak efektifnya itu kita kembalikan lagi kepada masyarakat untuk lebih disiplin. Kalau masyarakatnya disiplin, mengikuti aturan tempatnya, mungkin bisa mencegah penyebaran virus COVID-19 ini, Mbak. Tapi itu kalau di TL yang ada start grid-nya itu sudah ada juga seperti mungkin ada papan pemberitahuan tentang ini, ada tanda ini untuk apa sih? Mungkin khawatirnya ada yang kurang paham terkait hal itu. Kalau masalah papan sebenarnya kita belum ada sih papannya, tapi kami setiap saat itu selalu menghimbau. Kadang-kadang kita itu sama anggota juga terjun langsung ke lapangan dengan membawa pengeras suara. Kita selalu menghimbau kepada masyarakat, khususnya pada pengendara. Kadang-kadang di TL itu, Pak, untuk R2 berhentinya sesuai dengan kotaknya ya. Untuk R4 di belakang. Itu setiap rutin kami lakukan untuk sosialisasi langsung ke pengendara pada waktu di TL itu, Mbak. Oke, baik. Ya, ada pertanyaan lagi? Saya ke Rama. Ya, Rama. Ya, ada 2 pertanyaan juga yang masuk ke WA redaksi ya. Yang pertama dari Mas Faruk di Tanggulangin. Ini saya setiap lewat
di TL alun-alun masih banyak pengendara yang tidak mematuhi starting grid ya. Nah, Pak, apakah ada hukuman untuk orang-orang yang tidak mematuhi starting grid? Oke. Yang kedua, dari Mas Soleh di Porong. Nah, ini menanyakan di media sosial beredar video anak-anak yang menggunakan starting grid di jalan ini untuk balapan sepeda. Yang ini bukan sepeda motor ya, sepeda pancal itu. Oh, sepeda. Oke. Ya, terus? Ini nggak tahu terjadi di Sidoarjo atau di daerah lain. Nah, kalau misalnya ini terjadi di Sidoarjo, apa yang akan dilakukan Pak Polisi? Gitu. Pak Polisi. Oke, makasih Mas Faruk dan juga Mas Soleh. Silakan boleh kita tanggapi dulu Mas Faruk di Tanggulangin tadi Nan. Terima kasih untuk Mas Faruk di Tanggulangin. Untuk hukuman, kalau untuk hukuman saya kira tuh nggak ada, Mbak. Ini hanya program untuk kreativitas dari kami dari lalu lintas untuk mencegah penyebaran aja. Jadi untuk hukuman itu nggak ada, Mbak. Cuma kami hanya menghimbau untuk masyarakat, untuk pengendara R2 dan R4, silakan mengendarai, berhenti kendaraannya sesuai dengan kota atau start grid yang sudah kami sediakan. Gitu. Oke, itu memang sudah diukur ya jaraknya? Jaraknya sudah. Sampai berapa? Ini Dan? Sekitar 1 ini. 1 meteran. 1 meteran Lah kira-kira. Jadi antaranya kita menyesuaikan sih, Mbak, antaranya bahu jalan sama tengah itu kami sesuaikan. Jadi kira-kira antara pengendara satu dengan pengendara yang lain itu kurang lebih 1,5 meter, Mbak, jaraknya. Dengan situ kan kita nggak bisa virus itu nggak bisa menyebar gitu ya. Oke, baik. Pertanyaan kedua tadi Dan dari Pak Soleh atau Mas Soleh yang ada di Porong. Nah, ini circuitnya itu dipakai balapan sepeda. Itu lagi viral banget di medsos katanya, tapi nggak tahu di kota mana. Itu gimana kalau ada di Sidoarjo ditemukan begitu? Ya, kami berharap sih untuk masyarakat Sidoarjo tidak menyontoh yang jelek. Ya, itu contoh yang tidak perlu kita perlakukan atau kita terapkan di Sidoarjo ini. Karena saya merasa untuk masyarakat Sidoarjo ini sudah bagus semua, Mbak. Disiplinnya itu sudah luar biasa daripada awal-awal sebelumnya adanya stop grid ini. Jadi saya melihat salut juga sama warga Sidoarjo ini, sudah disiplinnya itu sudah dalam hatinya. Bukan karena ada petugas, tapi karena di dalam hatinya sudah disiplin. Oke, Bribka, saya panggilnya ini Bribka Raga aja. Raga ya, lebih mudah ya. Bribka Raga, selama ini pengalaman turun ke jalan memberikan sosialisasi kepada masyarakat, ada hal yang mungkin ini menjadi kejadian atau peristiwa yang mungkin ini butuh effort yang luar biasa, yang besar atau seperti apa sih sebetulnya, atau mudah aja sih memberikan edukasi ini kepada masyarakat? Seperti yang tadi pertama saya bilang, saya rasa masyarakat Sidoarjo itu orangnya lebih mudah ditata daripada mungkin dari kota lain ya, Mbak ya. Jadi apabila sudah ada polisi yang berdiri aja di perempatan gitu, mereka otomatis sudah langsung mematuhi tempat itu starting grid, sudah langsung masuk ke situ ya. Mungkin memang awal-awal waktu mereka belum tahu apa sih ini garis apa sih, itu baru kita berikan informasi ya. Kita mungkin sambil sama teman-teman yang di lapangan kita berdiri di tengah gitu sambil menunjuk tempat itu supaya diisi tempatnya itu ya, masing-masing starting gridnya itu ya. Tapi kalau untuk membutuhkan effort yang lebih sih saya rasa enggak. Saya rasa masyarakat Sidoarjo juga sudah mulai paham. Bahkan sebelum di Sidoarjo juga pernah diterapkan hal ini, kalau tidak salah di Tuban atau di mana gitu ya. Dan sudah mulai viral ya pada saat itu. Jadi masyarakat juga sudah mulai ngerti sih. Bagus menurut saya masalah Sidoarjo. Baik. Jadi nggak ada yang susah banget tuh dibilangin gitu ya. Keren dong. Nggak sampai segitulah. Nggak sampai segitunya ya. Luar biasa. Oke, wow, masyarakat Sidoarjo harus bangga nih ya, responnya dari sahabat-sahabat kepolisian ini keren, berarti sudah mudah-mudahan bisa terus diterapkan ya. Betul, kesadaran tentang menjaga protokol kesehatan itu tadi ya. Betul. Dan ini berarti tadi sedikit saja menambahkan, berarti kalau misalkan terjadi peningkatan volume kendaraan yang sudah ada di start grid itu kendaraan roda 2 ya harus mundur dong ya, nggak boleh di depan gitu ya. Iya. Oke. Jadi mungkin kan garis yang kita sediakan itu cuman beberapa garis ya, Mbak. Karena kita mungkin nggak bakal menjangkau sampai ke belakang banget ya. Mungkin dengan kesadarannya itu motor yang di belakang atau yang dia akan menata dengan sendirinya di belakangnya. Oke. Itu aja sih. Mengikuti ya akhirnya ya. Baik, terakhir ya, karena tambahan, silakan. Untuk
pembuatan kota itu kita menyesuaikan dengan volume kendaraan. Jadi contoh mungkin di TL alun-alun itu kan volumenya agak sedikit, jadi kotanya agak sedikit. Untuk di mana di TL alun-alun sebelah selatan kan volume lebih banyak. Dari situlah kotak daripada star grid-nya akan kita lebih tambahin banyak lagi ya. Lebih banyak lagi. Jadi melihat volumenya. Itu mungkin terkait dengan nanti rencana ke depan mana Seruni dan mana Seruni sama di TL Gedangan TL Gedangan. Wah, itu yang mungkin agak sulit ya karena TL Gedangan ini identik dengan kemacetan yang luar biasa. Gimana ini Dan? Makanya itu kami masih dalam tahap uji coba ya Mbak ya. Kami juga masih melihat gimana sih responnya dari masyarakat itu seperti apa. Jadi kami melihat setiap pagi, setiap sore, setiap melintas daripada Star Grid itu gimana respon daripada pengendaranya. Kalau kami merasa efektif dan sudah bagus, rencana kedepannya akan kita lebih kembangkan kembali. Jadi di TL Gedangan sama di TL Seruni. Oke, baik. Kita tunggu mudah-mudahan hasilnya dampaknya bagus dari hasil evaluasinya ya. Baik, dan terakhir mungkin ada pesan atau himbauannya untuk masyarakat Sidoarjo, silahkan. Untuk himbauan masyarakat Sidoarjo, alhamdulillah ya. Saya melihat sendiri karena kami juga sama anggota juga dengan tim terkait dengan operasi Patuh Semeru 2020 ini kami sering datang ke entah itu pasar, entah itu terminal, entah itu tempat-tempat keramaian yang lainnya. Itu disiplin daripada masyarakat untuk menggunakan masker itu sudah sangat baik sekali Mbak. Jadi kami berharap pada masyarakat khususnya warga Sidoarjo ini lebih ditingkatkan kembali disiplinnya. Jadi yang sudah baik, lebih baik lagi. Dan harapan kami untuk virus COVID-19 ini segera turun. Jadi itu target dari kami. Dari zona merah ke zona hijau. Hijau ya. Oke, ada tambahan mungkin Dan, silakan. Boleh ya, mungkin seperti jargon dari Bapak Kapolda ya Mbak. Selama COVID belum selesai, vaksin kita adalah disiplin. Jadi untuk masyarakat satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah disiplin. Disiplin mentaati protokol kesehatan yang ada, yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Lalu kemudian adalah bersabar. Jadi semuanya ini adalah cobaan ya Mbak. Jadi kita harus selalu bersama, bersabar, taati aturan pemerintah. Insya Allah semua masalah ini akan terselesaikan dan kita akan menjalani hidup normal kembali. Amin. Ya. Baik, terima kasih banyak Dan atas waktunya yang berbincang di Suara Sidoarjo. Sukses selalu, salam sehat selalu ya. Baik sahabat Suara Sidoarjo, demikian perbincangan kita bersama Ibdia Karisma Arfriansyah, Kanit Dikyasa Polresta Sidoarjo dan juga Bribka Graita Raga, anggota Dikyasa Polresta Sidoarjo. Sahabat jam 4 sore, waktunya Anda simak serangkaian pemberitaan yang terangkum di program Buletin Jawa Timur yang disiarkan serentak di radio Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.